ulama adalah ahli warisnya para nabi. Oleh karena itu gerak-gerik mereka, sikap mereka, pola pikir mereka, itu harus kita ketahui jamaah sekalian. Harus kita pelajari. Karena mereka lah jembatan antara kita dengan Rasulullah SAW. Apalagi ketika kita berbicara tentang ba'da Ramadan. Seperti apa mereka berpikir, seperti apa mereka bersikap, seperti apa mereka berinteraksi di awal Syawal atau di bulan Syawal secara khusus dan ba'da Ramadan secara umum. Karena mengetahui hal tersebut akan memudahkan kita untuk menjadi orang soleh dan menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, potret mereka pasca Ramadan. Mereka sangat fokus memikirkan status amalan mereka diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasul, menantu Rasul, Khulafair Rasyidin yang keempat, itu di malam terakhir Ramadan, di malam terakhir itu beliau berteriak, kana yunadi akhir lailatin min Ramadan. Apa teriakan beliau? Beliau mengatakan, ya laita sya'ri min hadzal maqbul fanuhanni. Duhai orang-orang yang ibadahnya diterima, tunjukkanlah diri kalian, kita ingin kasih selamat untuk kalian. Wa man hadzal mahrum fanu'azzi. Dan orang-orang yang amal ibadahnya enggak diterima, kita ingin kasih berita atau kita ingin memberikan ucapan takziah buat mereka. Artinya Ali bin Abi Thalib ingin menjelaskan bahwa yang berhak mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri, yang berhak bergembira di suasana Lebaran, dan kita masih ada suasana Lebaran loh. Dan khususnya orang Jakarta ya, weekend ini kan weekendnya, lebarannya orang Jakarta secara umum. Karena banyak yang mudik, banyak yang pulang kampung, baru ketemu tetangga kapan? Di hari-hari ini. Bahkan ada yang belum ketemu tetangganya. Ya karena sama-sama mudik, mungkin baru pulang kemarin, baru pulang lusa. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan yang berhak bergembira, yang berhak senang, itu orang-orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang nggak diterima, yang lebih pantas bagi dia bukan senang-senang, bukan makan ketupat, bukan makan rengginang di toples Kongwan. Ini boleh sebutin merek gak sih? Boleh ya? Diedit mohon ya, diedit ya. Karena legendaris banget sih itu ya. Antum makan juga enggak? Iya bukan, tapi yang berhak gembira adalah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu warning bagi kita semua. Anda harus berpikir amal Anda diterima apa enggak sama Allah. Jangan hanya senang-senang aja. Makanya dalam kesempatan lain Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu liqabulil amali asyadda minkum ihtimaman bil amal. Jadilah orang yang fokusnya terhadap diterima atau tidak amalnya itu lebih besar daripada fokusnya dalam beramal itu sendiri. Artinya apa? Kalau kita korelasikan dengan Ramadan, ketika antum fokus i'tikaf, antum fokus cari Lailatul Qadar, antum fokus menghatamkan Al-Quranul Karim, antum fokus berpuasa, harusnya di Syawal ini fokus antum lebih besar. I'tikaf saya diterima nggak sama Allah?
pencarian saya Lailatul Qadar diterima nggak sama Allah? Itu khataman Quran itu diterima nggak sama Allah Jalla wa'ala? Kan itu konsepnya. Itu para ulama begitu. Polanya ulama demikian. Makanya Mu'alla bin Fadl mengatakan apa? Kanu yada'una Allah sittata asyhur an yataqabbala minhum. Para sahabat, para tabi'in, itu ulama-ulama klasik kita, itu 6 bulan doa sama Allah Jalla wa'ala. 6 bulan. Agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. 6 bulan. Mereka nggak bisa move on dari Ramadan. 6 bulan. Konsentrasi mereka, sholat gue diterima enggak? Iktikaf gue diterima enggak? Qiyamul Lail kita diterima apa enggak? Kata Ali, konsentrasi kita itu diterima atau enggak amalan, itu harus lebih besar dari amalan itu sendiri. Harus lebih besar. Karena buat apa antum iktikaf enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Apa fungsinya? Atau menghatamkan 5 kali khatam, 6 kali khatam nggak diterima tuh fungsinya apa? Makanya Umar bin Abdul Aziz di hari Id, di hari Idul Fitri, beliau berkhutbah, beliau jadi khatibnya. Apa salah satu pesan yang disampaikan beliau di khutbah Idnya? Kata beliau, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum sumtum lillahi thalathina yauma. Kalian baru saja menyelesaikan puasa selama 30 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum thalathina laila. Dan kalian baru saja menyelesaikan qiyamul lail, tarawih selama 30 malam. Jadi mungkin pada tahun itu hilalnya nggak kelihatan, jadi 30 malam. Wa kharajtumul yawma tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum. Hari ini, kata beliau, hari ini kalian semua keluar dari rumah-rumah kalian sambil meminta, berdoa, berharap agar Allah menerima amal ibadah kalian. Jadi isu besarnya, kata Umar bin Abdul Aziz, isu besar yang harus clear, amal kita diterima apa enggak sama Allah. Itu poinnya, hadirin. Itu poin. 6 bulan kata Mu'alla bin Fadl. Doa, minta. Kita nih H+ berapa nih? H9. Coba tanya hati nurani kita. Masih ada yang berdoa Rabbana taqabbal minna untuk Ramadan? H+9. Sedangkan Mu'alla bin Fadl bilang H+6. 6 bulan. Bukan 6 hari, 6 bulan. Kita baru 9 hari. Siapa di antara kita yang dalam sholatnya masih berdoa Rabbana taqabbal minna i'tikafana. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, khususnya ketika kami i'tikaf. Rabbana taqabbal minna tilawatana lil Qur'an. Ketika kita baca Quran di Ramadan. Coba siapa di antara kita demikian? Banyak orang lupa, hadirin. Anda bayangin gak sih? Itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Itu yang minta Rabbana taqabbal minna. Yang dinasihatin Umar bin Abdul Aziz. Yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu orang-orang kayak apa, hadirin? Orang-orang di masa Ali bin Abi Thalib, orang-orang di masa Umar bin Abdul Aziz, itu kan orang-orang yang ketika Ramadan 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Qatadah itu di bawah eranya para sahabat. Itu di 10 malam terakhir kan kita tahu, 1 hari khatam, atau 1 malam khatam, 1 malam khatam, 1 malam khatam, 1 malam khatam. Lalu nggak bisa move onnya 6 bulan. Lalu kita yang nggak khatam-khatam itu, kalaupun khatam punya sekali. Yang khatamnya 5 kali siapa? Yang 5 kali? Nggak ada. Yang 6 kali?
Ada juga. Yang 7 kali. Berarti semua ini di atas 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12. Ada 5. Terus lupa tuh. Kepedean. Seakan-akan ada broadcast dari langit, selamat amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, bisi kayak gitu enggak ada. Orang-orang seperti Ibnu Duraik yang cerita kan. Kan kita udah jelaskan. Gimana tarawih mereka? Itu yang doa, ya Allah terima amal ibadah saya, Allah terima. Itu yang tarawihnya satu malam 10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz. Lalu kita lupa minta kepada Allah Jalla wa'ala diterima. Padahal tarawih kita 1 juz saja enggak. Dan kalau imamnya nekat 1 juz banyak yang ngancem. Kalau bersikeras 2 juz bubar tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Belakang ada orang udah hilang. Walaupun nggak semua, banyak ahli ibadah yang tetap istiqomah. Tapi siapa? Ada nggak Jakarta 10 juz per malam? Itu orang-orang kayak gitu tuh hadir. Hadir ini penting. Oke kita puasa, tapi kalau puasa nggak diterima gimana? Kita iktikaf, kita infak sana, infak sini. Siapa yang kasih tahu itu diterima? Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengerjakan ibadah yang jauh lebih prestisius daripada kita, bangun Ka'bah. Itu antum bayangin nggak sih? Sehebat apa dan seprestisius apa amalan itu. Setiap orang yang tawaf sampai detik ini itu pahalanya masuk ke rekening Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bangun kok. Setiap orang sholat di sana itu pahalanya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 127? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Lalu setelah mereka selesai bangun, apa yang mereka lakukan? Kegeeran, kepedean, yakin, doa sama Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah amal ibadah kami. Minta. Siapa di antara kita yang meragukan keikhlasannya Nabi Ibrahim? Lalu bandingkan dengan kita. Dan lucunya yang doa beliau bukan kita. Harusnya kan kita yang doa. Beliau tuh siapa yang ikhlasnya tuh ikhlas kelas seikhlas-ikhlasnya manusia beliau bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang punya gelar seperti Nabi Ibrahim? Al-Khalil, Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Khalilur Rahman masih berdoa Rabbana taqabbal minna. Lalu yang LC lupa, yang SE lupa, yang SH lupa, yang PhD tapi fakultas pertanian, ekonomi, hukum, lupa tuh doa begitu tuh. Ini yang gelarnya Khalil, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya kita ngelihat di belakang. Mereka tuh ngapain sih? Abis amal jungkir balik itu tuh ngapain? Ternyata sibuk fokus bagaimana caranya minta sama Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu karakter seorang mukmin hadir. Antum kalau ingin tahu kita nih mukmin sejati atau bukan, nggak butuh klaim. Syaratnya, cirinya ada dalam Al-Quranul Karim.
Di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 60 ketika Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang setelah melakukan sebuah hal, hati mereka takut karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, Allah nggak sebutkan objek perbuatannya. Allah nggak menyebutkan apa yang mereka lakukan. Allah hanya katakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang setelah melakukan sebuah hal, hati mereka takut karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha dengan segala kecerdasan beliau, dengan segala kepintaran beliau, berusaha menganalisa ayat ini. Lalu mengajak diskusi suaminya sekaligus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Aisyah nanya, "Ya Rasul, ayat ini tuh tentang orang-orang yang bermaksiat ya, yang mencuri atau berzina, setelah bermaksiat hati mereka takut." Kan itu psikologi orang yang bermaksiat kan begitu. Khususnya yang masih bersih ya, fitrahnya masih bagus. Ya simpel aja deh. Pas kapan antum takut pulang ke rumah ketika minjem mobil ortu ketika SMA dulu? Pas kapan? Pas nabrak kan? Iya enggak? Enggak pernah nabrak ya? Pas nabrak. Pas ditilang, yang diambil STNK-nya. Duh repot. Kalau di SIM-nya kan kita yang ngurus, STNK-nya. STNK ortu lagi. Atau pas mobil tuh hilang beneran, mobilnya hilang gitu loh. Jadi pas pulang kuncinya doang yang tuh bisa kasih. Itu pas antum takut. Itu takut tuh pulang ke rumah tuh. Jadi psikologi orang takut tuh ketika setelah buat kesalahan. Nah, pendekatan psikologi itu yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena kan objeknya nggak disebutkan sama Allah. Oh, mungkin mereka ini habis maksiat takut. Karena mereka harus bertanggung jawab, mereka takut dosa. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "La ya bintas siddiq." Bukan mereka, wahai anaknya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. "Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum." Allah. Mereka orang-orang, lihat, yang disebutkan Nabi, itu aktivitas kita di Ramadan. Mereka orang-orang yang sholat. Di Ramadan kita sholat wajib, sholat tarawih, qiyamul lail, tahajud, wa yasumun. Dan mereka orang-orang yang berpuasa. Wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah. Setelah mereka kerjakan seluruh amal-amalan di atas, mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Itu karakter orang beriman, bukan kepedean, bukan merasa sok suci, bukan merasa sombong, bukan merasa di atas dan orang di bawahnya semua, bukan. Anda salah alamat. Para salafus saleh nggak demikian. Justru kalau kita ingin, antum coba cek, ini ngaji kita bener apa enggak, itu tadi. Semakin ngaji semakin takut amal ibadah nggak diterima. Nah orang tuh kalau udah takut begitu, itu nggak ada waktu lagi untuk jatuhin orang lain, nggak ada waktu lagi untuk nyerang orang lain dengan tidak sehat. Dia mikir diri sendiri. Oh diri saya masih tentatif. Akhirnya perbaikan dan terus perbaikan yang dia lakukan. Kalaupun dia lihat kemungkaran, dia tidak diam, dia akan ingkari. Tapi pengingkaran sosok orang yang tahu diri, dia juga berdosa. Pengingkaran orang yang sayang sama saudaranya, bukan yang merasa besar, merasa hebat, merasa paling beradab, bukan. Bukan itu yang diajarkan Nabi SAW.
Itu karakter para ulama kita. Setelah mereka beramal, mereka takut. Mereka khawatir. Mereka merasa kecil. Bishr al-Hafi hadirin. Bishr al-Hafi. Salah satu orang yang belajar dengan Abdullah bin Mubarak. Fudail bin Iyad. Alim. Kata Az-Zahabi, ini orang alim. Ulama besar. Apa kata beliau? Beliau pernah bilang, la a'lamu afdala min talabil hadith. Aku nggak tahu amalan yang lebih afdal daripada menuntut hadith-hadith Nabi SAW atau mempelajari hadith-hadith Nabi SAW. Liman ittaqallah. Bagi orang-orang yang benar-benar belajar agama dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kajian dalam rangka ingin bertakwa. Bukan ingin cari pengakuan, ingin cari status, ingin cari komunitas. Tapi ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasunat niyyatuhu fi, dan niatnya benar. Kata Bishr, aku nggak pernah tahu ada amalan yang lebih afdal daripada belajar hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling afdal. Setelah itu apa kata beliau? Wa amma ana, adapun saya. Lihat hadirin. Amalan yang paling afdal menurut beliau apa? Sekali lagi, amalan yang paling afdal menurut Bishr al-Hafi itu apa? Mempelajari hadis Nabi SAW, menuntut ilmu agama. Sedangkan status beliau itu apa tadi? Apa kata Imam Zahabi tentang beliau? Alim, ulama besar, guru-gurunya ulama-ulama senior. Otomatis kalau amalannya amalan terbaik dan beliau pakar dalam bidang itu, beliau master class di bidang itu, otomatis harusnya beliau apa? Beliau orang terbaik kan gitu ya. Tapi apa ucapan beliau tentang dari beliau? Wa amma ana, adapun diri saya. Fa astaghfirullah min talabihi. Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekuranganku dalam mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min kulli khutwatin khatautuh fi, dan aku beristighfar kepada Allah dari setiap langkah-langkahku yang serba kekurangan. Serba penuh dengan khilaf saat aku menuntut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu ahli takwa hadirin. Kita nih puasa untuk jadi orang bertakwa ini, ahli takwa tuh begini. Kan kita semua tahu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian sombong, merasa diri besar, merasa diri suci, agar kalian ngeremehin orang lain, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan salah satu karakter orang bertakwa setelah dia totalitas dalam beribadah, wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut kepada Allah, khawatir nggak diterima. Intinya kan bukan ngerjain sesuatu hadirin. Antum ujian biologi, dikasih soal 100 soal, terus antum kerjain semua tuh 100 soal, emang pasti antum dapat 9? Kan enggak. Kalau salahnya 98 dapat berapa antum? Kan gitu poinnya. Sama, kita ngerjain puasa, zikir, sholat, taraweh, terus qiyamul lail, emangnya pasti dapat 9? Enggak, belum tentu kan. Itu khusyuknya berapa? Kan kita tahu hadis Nabi SAW, ada orang yang sholat hanya dapat setengah dari sholatnya, ada yang dapat 1/3 dari sholatnya, dan dapat 1/4 sampai 1/10, dan semua tergantung kehusyuan. Oke, kita tarawehnya 1 juz, tapi dari 1 juz itu yang antum paham, yang antum bisa tadabburi ayatnya berapa ayat. Kan kualitas sholat pahala kita tergantung itu tuh.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya Bishr Al-Hafi mengatakan, adapun saya beristighfar kepada Allah. Gak ngangkat dirinya tuh. Gak katakan saya begini, saya begitu, saya alhamdulillah, enggak. Adapun saya, semoga Allah maafkan saya. Sini banyak lalai, banyak khilaf, banyak miss, banyak mungkin gak seriusnya. Padahal Bishr Al-Hafi, Bishr Al-Hafi, ulama besar. Orang yang kalau doa, itu beliau mengatakan, wa annal faqra ahabbu ilayya minal gina. Ya Allah, engkau maha tahu, aku lebih suka kemiskinan daripada kekayaan. Ini orangnya nih hadirin. Ini kalau doa salah satu doanya itu. Saya lebih suka kemiskinan daripada kekayaan. Itu aja masih merasa dirinya penuh dosa, penuh khilaf. Sedangkan kita yang punya ambisi dunia, yang masih senang dengan barang-barang dunia. Ngaji sih, ngaji. Tapi duniawi itu masih kuat. Dunia ini masih kuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada merasa tuh. Kayaknya pasti diterima aja. Sedangkan para salaf dulu keluar dari Ramadan, konsentrasi mereka berdoa agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pada salat Isya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelum kita mulai jamaah sekalian, ada masukan dari panitia tentang lagi-lagi pentingnya kita menjaga marwah majelis ya. Khususnya bawa anak-anak. Kita senang banget anak-anaknya bisa hadir bersama kita. Namun jangan lupa para ulama salaf ketika mereka membawa anak, mereka juga mengkondisikan anak mereka dari rumah dan di lokasi. Karena waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi syiar-syiar Allah itu harus kita jaga, harus kita agungkan. Marwah ilmu salah satu syiar-syiar Allah. Majelis taklim, ini salah satu syiar dari syiar-syiar Allah. Jadi kalau kita ingin buktikan diri kita bertakwa, kita harus jaga majelis ini. Jangan sampai justru kita atau anak kita yang mengganggu jalannya majelis dan menurunkan marwah majelis itu sendiri. Jadi sekali lagi ini bukan tentang panitia, tapi ini tentang kita. Ini tentang anak kita yang mungkin masih bersuara atau masih berisik, karena kita yang akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini poin yang perlu kita renungkan. Jadi silakan dibawa. Anak-anak perlu dibiasakan dapat majelis atau dapat lingkungan yang didoakan malaikat. Banyak orang-orang yang berusaha soleh di sana. Tapi jangan lupa juga, sebagaimana kita membawa anak-anak kita mengikuti konsep para sahabat, konsep para ulama, di sisi lain konsep mereka juga mengkondisikan anak-anak mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Imam Malik, ibunya Imam Ahmad. Itu orang-orang tua itu benar-benar mengkondisikan anak-anaknya sehingga bukan hanya belajar, anaknya pun juga beradab di majelis ilmu. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi beberapa potret yang baru saja kita bahas menunjukkan bahwa para ulama pasca Ramadan itu sangat concern dengan diterima atau tidaknya amal ibadah mereka. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merenungkan, mereka berpikir. Dan mereka berupaya agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka yang kalau kita bandingkan dengan amal ibadah kita sangat luar biasa. Sekali lagi, yang kepikiran itu bukan yang setiap malam satu juz, tapi yang setiap malam satu kali khatam,
seperti Utsman bin Affan, seperti Qatadah, yang memikirkan hal tersebut. Itu bukan kita yang lebih sering dikasih mungkin di Ramadan daripada memberinya. Tapi orang-orang yang berpikir demikian adalah orang-orang yang selalu memberi di Ramadan, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan para ulama-ulama yang lain. Jadi kalau mereka demikian, bagaimana dengan kita? Harusnya kan secara logika sederhana, orang-orang yang prestasinya seperti itu di Ramadan, itu tinggal duduk santai aja. Kita yang ketakutan, kita yang khawatir, karena kita serba kekurangan. Kita sangat-sangat gak maksimal. Tapi kenapa mereka lebih hebat dari kita dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya adalah itulah hakikat dari keimanan. Itulah hakikat dari ketakwaan. Karena orang-orang bertakwa sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 di atas, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Hati mereka takut setelah beramal. Bukan hati mereka sombong, bukan hati mereka besar, bukan hati mereka merasa suci, bukan hati mereka merekomendasi diri-diri mereka sendiri, tapi justru turun. Dan hadirin sekalian, bottom line-nya apa teman-teman dan jamaah? Karena inti dari ilmu dan amal itu membuat kita mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita. Itu poin yang ditekankan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, Dallal ulama al-ilmu. Ilmu itu mengajarkan para ulama. Annal maqsuda bihi wal amala minhu. Bahwa tujuan dari ilmu dan mengamalkan ilmu agar kita hina di hadapan Allah. Merasa hina di hadapan Allah. Wal i'tiraf bi taqsir. Dan merasa diri itu lalai, merasa diri itu banyak kekurangan, merasa diri bodoh, merasa diri banyak dosa, merasa diri tidak memanfaatkan momentum di Ramadan. Itu inti dari ilmu dan amal. Inti dari ilmu dan amal itu hadirin. Inti dari ilmu dan amal itu. Dan banyak orang nggak tahu apa inti dari ilmu dan amal. Banyak orang berpikir inti dari belajar itu biar pintar, bukan. Inti dari ilmu itu biar merasa bodoh, bukan merasa pintar. Orang berpikir inti ilmu adalah menguasai ilmu A, ilmu B, bukan. Inti dari ilmu adalah kita merasa hina di hadapan Rabbul Alamin. Itu inti dari ilmu. Makanya kan kita katakan dulu ulama salaf terdahulu itu punya sebuah quote, kunna nata'allamul ilma li anfusina. Kita nih belajar buat diri kita. Buat diri kita, artinya untuk memperbaiki diri, bukan nyerang orang. Bukan gampang memvonis orang, antum gak punya adab, mentang-mentang kita belajar adab, antum gak punya adab. Antum nih adabnya kurang. Loh kita yang adabnya kurang, bukan mereka, kita nih. Dan terbukti lah, kita baru belajar, orang bab 1 aja belum tamat. Jadi gimana bisa nyerang sana, nyerang sini, dan seterusnya. Dan itu gak ngerti hakikat ilmu. Banyak orang belajar, ngaji, itu gak tahu hakikat ilmu. Dan ini bukan kata saya, Al-Imam Ibnul Jauzi yang mengatakan. Inti dari ilmu dan mengamalkan ilmu adalah adzul wal i'tiraf bitaksir. Orang itu dibuat merasa diri hina dan mengakui segala kekurangannya. Itu inti. Dan itulah kenapa para ulama mengatakan Bishr al-Hafi bisa mengatakan gitu. Adapun saya, semoga Allah maafkan dosa-dosa saya. Itu para ulama kita itu memahami hakikat ilmu dan mendapatkan tujuan ilmu itu sendiri. Itulah salah satu alasan kenapa Umar bin Khattab, antum bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Umar bin Khattab, sosok yang menjadi khalifah kedua, sosok yang dapat tiket sorga tuh dapat tiket sorga adalah Umar fil jannah, kata Nabi SAW. Umar pasti masuk sorga. Sosok yang dikatakan Nabi SAW, iktadu biladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua sosok setelah diriku wafat. Siapa? Abu Bakar, Umar. Rekomendasi dari Nabi.
Sosok yang Nabi SAW katakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, Umar atau orangnya? Umar. Tapi Umar lah yang mengatakan, kalau pada hari kiamat nanti, Allah kasih pengumuman, seluruh manusia masuk surga, kecuali satu orang. La khasyitu annahu Umar. Aku khawatir orang itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Allahu Akbar. Antum bayangin gak sih? Gimana perasaan antum pada hari kiamat? Dengar pengumuman, semua manusia masuk surga kecuali satu orang. Antum mikirin diri antum enggak? Mungkin enggak. Oh itu Fir'aun pasti, Fir'aun tuh. Fir'aun. Ya emang gue sih gak sholat, tapi kan gue gak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun tuh. Dua yang nggak masuk, Fir'aun sama Korun itu, Korun tuh pasti deh. Belagu deh itu orang. Gitu. Atau ada pengumuman tiga yang kecuali tiga orang, Fir'aun, Korun, Namrud tuh cocok. Oh, udah kita aman. Ya Allah. Umar mengatakan satu orang. Semua psikopat ada di hari itu hadirin. Semua ateis ada hari itu. Semua yang ngaku nabi palsu ada. Musailmah al-Kadzab ada di situ. Tapi Umar mengatakan, aku takut orang itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Allah. Gimana kita hadirin sekalian? Apa yang kita dapatkan dari Ramadan? Apa yang kita dapatkan dari Ramadan? Itu alumni Ramadan sejati itu kayak begitu modelnya. Karena kan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja tidak memastikan diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Sengaja. Agar apa? Agar kita tidak ada di zona aman. Kalau di 1 Syawal antum dapat broadcast dari langit, selamat seluruh amal ibadah antum diterima oleh Allah, itu bahaya hadirin. Bahaya. Ketika seseorang siswa SMA kelas 3 di semester kedua, dia sudah dipastikan lulus, bahkan bukan hanya lulus, dia dapat 2 undangan, satu dari ITB misalnya, di fakultas yang dia inginkan, lalu yang satu dari Harvard University. Kira-kira belajarnya di semester kedua all out apa enggak? Udah pasti lulus nih, pasti. Dan undangan ada. Secara kecenderungan dia nggak akan belajar secara sungguh-sungguh sebagaimana dia belajar di semester pertama, sebagaimana dia belajar di kelas 2, sebagaimana dia belajar di kelas 1. Kenapa? Udah pasti. Udah pasti. Wong kita yang belum pasti lulus saja malas belajar, apalagi dapat pasti lulus. Kita belum tentu masuk surga udah malas ibadah. Gimana dipastikan antum surga? Susah. Makanya kan yang dipastikan surga hanya orang-orang istimewa. Yang pola pikirnya out of the box. Harusnya kalau dipastikan itu santai, tapi antum melihat 10 yang dijamin masuk surga. Pola pikirnya beda. Alul Badar itu orang-orang spesial. Dan gak semua orang bisa kayak begitu. Mayoritas gak bisa. Mayoritas itu kalau dipastikan udah nggak ibadah. Makanya nggak dipastikan. Nggak dipastikan. Sehingga kita ingat terus tuh kekhilafan kita. Kan lupa. Kalau dipastikan dia menang, dia juara, itu semua blunder di sebuah pertandingan lupa semua tuh. Yang penting kan juara udah. Gue udah juara. Mau dia di pertandingan itu blundernya 5 kali, 10 kali, lupa. Tapi kalau belum dipastikan dia kan mikir terus tuh, ya Allah. Taraweh di tanggal 11 nggak khusyuk. Tanggal 12 nggak taraweh. Tanggal 13 taraweh tapi ketiduran. Itu ingat terus tuh dia itu. Akhirnya istighfar kepada Allah, istighfar kepada Allah, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu inti dari ilmu hadirin sekalian. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama.
Dan terapkan, ini bukan hanya kita bernostalgia mengenang Ramadan, ini terapkan sebagai lifestyle antum loh. Jadi pola hidup, begitu setelah beramal, banyak doa Rabbana taqabbal minna. Terus mikir, amal gue diterima enggak? Habis sedekah, habis bantu orang, habis buat baksos, pulang tuh mikir, ini baksos saya diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Terus doa deh. Habis kajian bubar, mikir, kajian malam ini diterima enggak sama Allah? Terus kalau bisa angkat tangan ya Rabbana taqabbal minna. Terus kalau antum bisa lakukan ini daily setiap hari, oh luar biasa. Itu baru mukmin sejati hadirin. Dan kita akan terus mengintrospeksi diri. Itu kan otomatis ketika kita mikir diterima enggak ya kan flashback balik. Oh iya miss ini. Oh ya enggak khusyuk tadi. Oh ya sempat main handphone tadi. Sempat ngobrol, istighfar lagi sama Allah. Terus ngecek mungkin catatan teman yang komplit. Terus ada evaluasi. Tapi kalau berlalu gitu aja selesai masalah. Kalau kita setiap ibadah merasa jadi orang sempurna, orang suci, orang hebat, orang baik, orang paling bertakwa, nggak ada introspeksi. Begitu nggak ada introspeksi, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Jadi ini yang perlu dicamkan baik-baik. Terus yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potret yang sangat kuat di tengah-tengah para ulama kita pada Ramadan adalah bagaimana upaya mereka untuk istiqomah, untuk melakukan ibadah secara kontinu. Dan ini PR besar. Ini nggak mudah. Karena perlu kita ketahui begitu 1 Syawal pintu neraka kembali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gembong-gembong syaitan, maradatul jin dilepaskan dari belengguannya oleh Allah. Ini yang dilupakan orang. Belum lagi euforia. Lebaran seringkali kebablasan. Belum lagi di hari-hari ini ada ritual baru. Jam 7 malam, jam 10 malam, jam 1 malam. Masya Allah tuh. Iya. Itu ritual tuh. Nggak ada di Ramadan tadi. Ritual. Subhanallah. Udah lupa tuh orang sama Ramadan. Udah lupa. Itu hadirin. Yang ada 2-0, 3-0, 3 sama, gitu kan. Itu yang ada di kepala nih sekarang nih. Itu bahaya hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan miss. Kalau momentum Ramadan antum rusak, repot ke depan. Karena kalau sampai rusak, bangkit yang berikutnya lebih berat daripada antum bangkit yang pertama. Ini dijelaskan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ditekankan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Mereka ulama mengatakan, bangkit yang kedua itu lebih berat daripada bangkit yang pertama. Ibarat antum naik gunung, antum ada di ketinggian misalnya 600 meter, lalu antum terjatuh ke 500 meter. Antum udah sampai nih 600 meter, jatuh ke 500 meter. Terus antum bangkit. Terus antum berusaha lagi sampai ke 600 meter. Saya ingin tanya, lebih berat yang mana? Langkah sampai 600 meter yang pertama kali atau yang kedua kali? Pertama, lebih mudah, dan kedua lebih susah. Karena yang kedua mungkin antum udah nggak, lebih capek gitu loh. Terus mungkin nggak fit, kena ankle, cedera, ada luka-luka pas jatuh. Begitu juga dengan keistiqomahan. Ramadan kemarin momentum. Kalau kita rusak, jangan berpikir bisa bangkit dengan mudah. Karena sunnatullahnya bangkit yang kedua lebih berat daripada bangkit yang pertama. Bangkit yang ketiga itu lebih berat dari bangkit kedua, bangkit pertama.
Bangkit keempat lebih berat daripada bangkit ketiga, kedua, ke satu. Karena kan beda. Motor habis jatuh kan beda. Motor jatuh, terus tetap masih bisa dipakai lomba. Tapi kan udah beda performanya. Semua demikian. Jadi jangan sampai jatuh. Dan ini hari-hari pembuktian hadirin. Apakah amal ibadah kita diterima apa tidak di Ramadan? Sekali lagi tidak ada kepastian, tidak ada broadcast dari langit. Tapi ada indikator, ada ciri, ada tanda yang gak mungkin bohong. Tandanya adalah penjelasan para ulama seperti Hasan al-Basri, seperti Urwah bin Zubair. Hasan al-Basri mengatakan, inna min jazail hasanati hasanata ba'daha. Sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah kebaikan, kebaikan berikutnya. Wa inna min jazais sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Dan salah satu ganjaran dari sebuah keburukan, keburukan yang berikutnya. Urwah mengatakan kebaikan punya saudara dan keburukan punya banyak saudara. Jadi kebaikan punya banyak saudara, keburukan punya banyak saudara. Dan kebaikan akan manggil saudara-saudaranya. Sebagaimana keburukan akan manggil saudara-saudaranya. Jadi kalau kita, kayaknya diterima gak sih taraweh kita bulan Ramadan, lihat aja kita di bulan Syawal. Lihat di bulan Dzulqa'dah. Lihat di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, al-khairu la ya'ti illa bi khair. Kebaikan itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Gak mungkin. Semua masterpiece itu hasil dan produk seorang master class gitu aja udah hadirin. Hadirin, kita nyari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Kalau memang dapat, nggak mungkin produknya pas-pasan di Syawal tuh nggak mungkin. Karena levelnya 83 tahun. Itu pasti akan memberikan sebuah perubahan besar. Akan memberikan sebuah resolusi besar, harapan besar di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Begitu masuk Syawal, masuk Dzulqa'dah, drop lagi, itu indikator besar Anda nggak dapat Lailatul Qadar. Kebaikan nggak mungkin melahirkan kecuali kebaikan. Itu sabda Nabi SAW. Nggak mungkin. Kan gitu. Itu poin besar. Hadirin, Apple nggak mungkin buat produk gadget yang recehan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada orang jual handphone 1 juta. Mereknya Vertu. Antum bilang itu ori apa KW? Siapa yang mereknya itu di sini? Udah KW, udah nggak mungkin 1 juta tuh nggak mungkin. Itu produk, itu merek besar. Da Vinci, Van Gogh itu nggak mungkin buat lukisan berantakan tuh nggak mungkin. Walaupun bagi antum berantakan, karena kita nggak ngerti. Tapi bagi seni itu pasti bagus. Semua hal-hal besar itu melahirkan hal besar. Ada orang nawarin misalnya BMW seri baru harganya 27 juta, antum beli nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. BMW nggak mungkin buat produk begitu. Itu brand besar. Nah, ada yang lebih besar dari Lailatul Qadar hadirin. Lailatul Qadar paling gede udah. Besar. Kalau benar-benar dapat, nggak mungkin produknya kecil di Syawal tuh nggak mungkin. Jadi coba tinggal kita evaluasi aja. Dijaga nih Syawal. Ini pembuktian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau gitu lagi, enggak, kayaknya nggak dapat Lailatul Qadar.
Karena Lailatul Qadar bobotnya 83 tahunan. Bahkan bukan apa yang khairun, namanya juga khairun. Kan apa sih ayatnya sih? Lailatul Qadri, terus apa? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bisa jadi 1001 bulan, bisa jadi 1.000.000 bulan bisa. Harus khairun kok. Bisa 1001, bisa 1002, bisa 1003. Kalau misalnya 83 tahun 4 bulan, itu bisa 83 tahun 5 bulan, bisa 500 tahun, bisa 1000 tahun, bisa 1.000.000 tahun, kan khairun. Namanya juga khairun. Allah kan gak nentukan angkanya. Khairun. Mungkinkah amalan seprestisius ini tidak membawa perubahan dalam diri kita pasca Ramadan kalau benar-benar kita dapatkan malam itu? Gak mungkin. Gak mungkin. Al khairu la ya'ti illa bi khair. Dan Nabi kan katakan rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Banyak orang yang qiyamul lail ganjarannya hanya rasa ngantuk karena begadang di malam itu. Banyak kata Nabi. Banyak. Nah tinggal kita renungkan ya hadirin sekalian. Makanya harus istiqomah lah. Dan bukan hanya istiqomah, dijaga ritme ba'da Ramadan harus lebih baik daripada kondisi kita sebelum Ramadan. Itu poin besar. Kalau enggak jangan mimpi apapun. Kalau enggak ada perubahan dalam iman kita, dalam tauhid kita, dalam akidah kita, dalam semangat ibadah kita, dalam akhlak kita, kemungkinan besar kita enggak dapat itu semua. Walaupun iktikafnya di Masjidil Haram. Enggak ada jaminan kan. Abu Jahal juga nongkrongnya dulu di Masjidil Haram hadirin. Jadi ini yang perlu kita camkan. Ini ada perubahan apa enggak? Ada perubahan. Al khairu la ya'ti illa bi khair. Sesuatu yang baik enggak mungkin melahirkan kecuali yang baik juga. Kecuali yang baik. Kalau yang dilahirkan buruk pasti ada masalah. Kan gitu aja. Sebagaimana sempat kita bahas. Pokoknya kalau hasilnya buruk pasti ada masalah udah. Pasti ada masalah. Kan kalau kita nggak ngerti, ya simpel aja lah. Kita nggak ngerti dunia pendidikan nih. Terus kita ingin masukin anak kita, keponakan kita, atau diri kita ke sebuah SMA, atau fakultas, atau sebuah kampus. Parameternya apa sih? Produknya kan. Parameter kan produk. Ini lulusan sini masuk kemana gitu aja. Kalau di SMA masuk ke PTN mana, terus persentasenya berapa? Antum melihat sebuah SMA kolam renangnya standar Olimpik, terus ada lapangan basket indoor, terus lapangan futsal indoor, ada lapangan bola standar Piala Dunia, terus ada gym, segala macam, terus guru-gurunya dibayar mahal semua. Terus ketika antum tanya, jadi gimana lulusan dari sini? Alhamdulillah Pak, 95% gak lulus UMPTN. Kira-kira gimana? Antum menjadi masukin ke di situ? 95% gak lulus. Alhamdulillah Pak. Karena kebanyakan berendam, ada yang main bola dan seterusnya. Gak lulus sudah. Antum masukin ke sana gak? Enggak udah. Kan produk. Ini ya produk. Gitu aja. Produknya gimana nih? Bagus enggak? Nah begitu juga. Ini produk Ramadannya gimana? Simple, ngelihat Ramadan itu simple. Produk Ramadannya bagus nggak di Syawal? Bagus nggak di Dzulqa'dah? Bagus nggak di Dzulhijjah? Gitu aja. Jadi nggak usah klaim, nggak usah ini. Masya Allah kemarin tuh kayaknya tuh Lailatul Qadar tuh. Gue yakin karena paginya tuh matahari redup gitu loh. Itu malam 23, malam 25 redup lagi. Malam 27, di 27 kan hilang lagi tuh matahari. Nggak, bukan begitu. Lihat produknya aja. Ramadan ngerubah nggak? Kalau gayanya masih kayak sebelum Ramadan, nggak mungkin. Tidak mungkin. Al khairu la ya'ti illa bi khair. Dan nasihat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, kata beliau kelewatan orang yang nggak istiqomah ba'da Ramadan. Kenapa demikian? Karena dia sudah bisa membandingkan. Dia bukan saja ilmunya bukan sampai pada al-yakin. Tapi orang yang menjadi alumni Ramadan, itu ilmunya sudah sampai titik
Hakul yakin. Siapa yang bisa jelaskan tingkatan ilmu di sini? Ada hadiah. Tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu dari awal sampai akhir. Ada apa? Ada antum dari awal sampai akhir. Dalam ilmu usul fikih ya. Dalam ilmu usul fikih. Tingkatan ilmu apa? Bukan. Tingkatan ilmu yang pertama tuh jahal. Bodoh. Dan yang paling dasar jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat itu, lo tahu Blok M Square nggak bro? Ya tahu lah di Polomas gitu loh. Jelas-jelas Blok M Square, dibilang Polomas. Harusnya kan Polomas Square. Jadi udah, itu bodoh kuadrat. Tapi yang di atasnya namanya jahlul basit. Jahlul basit itu bodoh pangkat 1 aja biasa. Lo tahu Blok M Square? Enggak, gue nggak tahu gitu loh. Jadi itu dia bodoh, dia nggak punya. Terus yang di atasnya bodoh itu waham. Waham tuh 30%-an lah. Tahu Blok M Square? Pernah denger sih di mana ya? Di Blok M atau di Blok S? Iya jelas-jelas Blok M Square di Blok M. Bisa Blok S. Tapi aduh gue nggak tahu deh. Pokoknya pernah denger ramang-ramang. Itu 30%. Di atasnya waham itu ada syak. Syak tuh 50-50. Ragu dia. 50-50. 50-50. Ya gue agak ragu deh 50-50 deh kalau nggak di Blok M atau di Kelapa Gading, tapi 50-50 gitu, misalnya begitu. Terus di atas syak ada dhon ghalib. Dhon ghalib itu dugaan kuat. Bukti untuk menunjukkan dia confirm 100% nggak ada, tapi ada indikator yang buat dia itu jadi 70%, 80%. Itu namanya dhon ghalib atau ghalabatu dhon. Jadi lo tau Blok M sekarang, dugaan kuat gue di Blok M tuh. Gitu. Insya Allah di Blok M. Yakin enggak? Enggak yakin. Pernah kesana belum pernah. Tapi kayaknya di Blok M tuh. Ada indikator gue pernah dengar orang terus gini dan seterusnya. Itu dhon ghalib. Apa namanya? Di atasnya dhon ghalib itu ada al yakin. Al yakin itu 100%. 100%. Tapi dia baru sampai data empiris atau data teori aja. Dia belum pernah lihat, dia belum pernah datang ngerasain, belum pernah. Lo tau Blok M Square? Tahu. Di mana? Di Blok M tuh. Udah pernah belum? Tapi lihat Google nih ada Blok M Square di Blok M. Di atasnya lagi ada Ainul Yakin. Ainul Yakin itu ilmunya udah 100% dan dia udah pernah lihat. Dia udah buktiin dengan penglihatannya. Namanya juga Ain. Ain kan mata. Ain. Jadi lo pernah ke Blok M Square? Iya, gue tiap hari itu lewat sana. Udah pernah masuk? Belum pernah. Jadi dia ain. Yang tingkatan tertinggi itu hakul yakin. Dia udah ngalamin. Udah ngalamin. Lo tau Blok M Square? Setiap Jumat itu, gue sholat Jumat itu di Nurim. Jelas. Tahu gue tuh di Blok M Square. Di Blok S kan? Salah lagi. Enggak, jadi udah jelas itu di Blok M. Ngerti? Dan itu penting, itu pembahasan dalam ilmu usul fikih. Itu ada konsekuensinya tuh, bukan hanya urutan-urutan gitu aja. Ada konsekuensinya. Sedikit aja ya, faedah buat antum. Dalam ilmu usul fikih, antum tidak boleh merubah sesuatu atau melakukan tindakan sesuatu kecuali jika data antum dhon ghalib ke atas. Adapun ke bawah nggak boleh. Jadi kalau kita punya data sampai pada titik dhon ghalib atau ghalabatu dhon, dugaan kuat ke atas, itu bisa merubah kondisi. Bisa merubah kondisi. Tapi kalau syak, kan al yakin la zulu bi syak, kaidah fikih besar, keyakinan nggak boleh dikalahkan hanya gara-gara 50-50. Jadi, nah poinnya adalah, alumni Ramadan itu sudah sampai pada titik hakul yakin, dia udah ngalamin. Dia udah ngalamin gimana kondisi di luar Ramadan dengan kondisi di dalam Ramadan. Saya ingin tanya sama antum. Kalau antum ditanya dalam 1 tahun itu, bulan apa yang membuat antum paling tenang, paling nyaman, paling bahagia, quality time di keluarga dapat gitu loh. Itu bulan apa sih? Semua sepakat Ramadan hadirin. Ramadan lah kita paling tenang.
Ramadan lah kita paling bahagia. Ramadan lah kita benar-benar ngerasain sebuah keluarga tuh. Sahur, minimal sahur bareng. Ada yang berangkat sebelum sahur? Nggak ada kan. Tapi berangkat sebelum sarapan banyak. Maksudnya ngandelin sarapan susah, tapi sahur bareng. Buka sering bareng. Belum lagi suasana taraweh. Oh, itu luar biasa lah. Kenapa kita bisa tenang? Simpel jawabannya. Faktor Ramadan ya, tapi itu bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah karena ibadah kita, iman kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, terbanyak itu di bulan apa? Ramadan. Kenapa suasana hati beda sebelum Ramadan dan sesudah pas masuk di Ramadan? Karena ibadahnya beda. Ibadahnya beda. Nah kata Syekh Kiti, harusnya kan ambil pelajaran dong. Kan udah beda, rasain. Anda kan udah ngerasain gimana ibadah itu menenangkan, membahagiakan dan seterusnya. Dan Anda udah buktikan ketika kita nggak ibadah, walaupun popularitas sehebat apapun, kekayaan sebanyak apapun itu nggak buat kita bahagia. Kita nggak buat kita bahagia. Harus ambil pelajaran. Apalagi Ramadan ini nih. Khususnya buat anak-anak muda yang ngerti dunia ini. Karena kan setidaknya ada 2 orang mati bunuh diri di Ramadan kemarin. Dan 2 orang itu tuh orang-orang besar semua di bidangnya. Kita nggak usah sebut namanya deh. Orang-orang besar. Dan dua-duanya bidangnya, bidang yang menurut mayoritas orang, bidang yang mengundang kebahagiaan. Traveling apa bukan kebahagiaan? Banyak artikel mengatakan anak milenial lebih memilih traveling daripada beli rumah, itu banyak. Ini orang gila, kemana-mana traveling, dibayar, makan enak, mati bunuh diri, depresi. Antum tahulah siapa. Apalagi ibu-ibu, ngerti deh udah. Mati bunuh diri. Itu kan harus mikir ya. Dan itu di Ramadan pula tuh. Dan pastinya dia gak taraweh, pastinya dia gak puasa, pastinya dia gak sahur. Pastinya gak mungkin khatam dia. Dan di waktu yang sama hati kita tenang, bahagia, nyaman. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Itu kan menunjukkan, itu kurang populer apa? Kurang famous apa lagi? Kurang ngetop apa lagi? Kurang enak apa lagi? Itu kan pelajaran bagi kita. Kita gak akan bisa bahagia. Hanya ngandelin dunia itu gak bisa. Dan memang harus capek. Dan Ramadan ngajarin kita untuk bahagia itu memang harus capek. Anda ingin tahu, di bulan apa antum paling capek ibadah? Ya Ramadan deh. Ramadan. Pak Yan ada Pak Yan? Pak Yan ada? Pak Yan? Ya. Pak Yon berapa kali kasih pengumuman di sini? Bangun. Katanya mau itikaf kepada tidur. Kenapa pada tidur? Capek kan? Capek. Tapi di situ kebahagiaan. Di situ kebahagiaan. Makanya kan Allah Madrasah Ramadan kan mengajarkan kita bahwa surga nggak gratis. Surga nggak gratis. Kan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Bertakwa. Saya ingin tanya, orang yang puasa perasaannya apa? Lapar, haus. Maka kalau kita baca ayat ini dengan terjemahan yang lain tapi tanpa merubah esensi, wahai orang-orang beriman, kalian harus merasakan lapar, kalian harus merasakan haus sebagaimana umat-umat sebelum kalian merasakan lapar dan haus. Baru kalian akan bertakwa. Baru kalian akan bertakwa. Takwa kan gak receh hadirin. Takwa tuh mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal. Yang Allah tawarkan surga. Hadis Tirmidzi. Gak mungkin recehan. Harus ada usaha. Itu kita bisa rasakan benar-benar kenikmatan. Bukan hanya kita beribadah. Tapi capek ketika ibadah. Tapi fun kan, seneng kan. Nyaman. Karena kebahagiaan itu pada proses. Dan dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan. Jadi harusnya kita
Paham banget. Itu Ramadan ngebuka mata kita deh. Nggak bisa. Untuk ketakwaan, untuk surga nggak bisa dengan sekedarnya tuh nggak bisa. Nggak bisa. Wong dunia aja harus totalitas kok. Lo nggak total, lo nggak bisa sukses di sebuah bidang, kata orang kan begitu. Kalau dunia aja gitu ya apalagi surga. Kan Allah katakan. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik daripada dunia, lebih kekal daripada dunia. Nah kalau yang grade bawahnya aja kita harus total, gimana grade atas cuman ngandelin khutbah Jumat, cuman ngandelin sekedarnya aja, gak bisa. Tapi itu lucunya orang kita. Berpikir surga itu murah, surga itu recehan. Kalau untuk dunia kita bisa tuh kasih quote no pain no gain, no pain no gain. Tapi kok cuma masalah dunia no pain no gain. Kalau surga tuh gampang banget, nggak bisa. Kalau kita total di sebuah bidang, kita akan sukses di bidang itu, tapi jangan mimpi di bidang lain, Anda akan sukses. Kalau kita mau sukses di akhirat, ya kita harus fokus di akhirat. Kan gitu. Ya simpel deh. Antum misalnya punya barbel di gym atau di rumah, terus antum latihan nih, latihan satu, terus balik gini-gini, latihan lagi, latihan gini, terus begini. Terus ada orang bilang, Masya Allah semangat banget latihannya ya, semoga perutnya six pack. Kira-kira nyambung gak hadirin? Hah? Antum cuma begini-begini aja nih. Terus dia bilang semoga perutnya six pack. Nyambung gak? Kalau bicep masih mungkin, tricep masih, ini perut kan gak ada hubungannya. Perut akan six pack kalau antum punya latihan untuk perut, baru jadi. Ada orang belajar matematika 3 bulan non-stop, terus ada ketemu orang, Masya Allah antum tuh rajin banget ya belajar matematikanya, gue yakin nilai antropologi lo 9,5. Kan gak masuk akal. Ya harusnya matematik dong, kan dia belajar matematik. Adapun loncat antropologi gak nyambung, Anda harus belajar antropologi lagi. Sama, 7 kali 24 jam dunia. Insya Allah sorga. Loh gimana sih dunia sorga. Kalau insya Allah kaya benar, bisa tuh. Insya Allah karir Anda sukses, Anda famous, mungkin. Tapi sorga, orang gak pernah ngerjain amalan sorga, kok sorga? Kira-kira salah gak sih saya? Kalau saya salah mau diluruskan ya. Kan begitu pola pikirnya. Kalau antum melatih otot tangan yang jadi, perut jangan harap. Antum belajar biologi, antum pinter biologi, tapi belum tentu antum pinter fisika. Sama. Selama ini antum fokus ke dunia yang dipelajari, dunia yang diperjuangkan, ya dunia jago insya Allah, tapi jangan berpikir langsung bisa jago di akhirat. Kan begitu konsepnya hadirin sekalian. Pada Ramadan ini pembuktian. Kita yang ngalamin, dunia itu gak bisa beli semuanya hadirin. Gak bisa. Dunia itu gak bisa beli ketenangan kita. Gak bisa beli kebahagiaan kita. Gak bisa membeli keutuhan rumah tangga kita. Semua itu kembali kepada firman Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 24. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kalian ke syariat yang akan menghidupkan hati kalian. Membahagiakan kalian. Membuat hidup kalian benar-benar hidup. Kalau enggak bisa. Jaga baik-baik dan ini momentum besar dan jangan sampai miss. Ingat tantangan kita enggak mudah karena syaitannya juga full team. Syaitan full team. Maka minta pertolongan kepada Allah. Minta tuh hadirin, minta pertolongan kepada Allah. Terus kata para ulama, jujur sama Allah, kita pengen berubah. Intas dukillah yasduka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita.
Jujur kepada Allah, kita pengen istiqomah. Makanya seperti Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dan para ulama mengatakan, kalau ingin istiqomah ba'da Ramadan, jaga amalan hati kita. Amalan hati itu penting. Kenapa? Karena puasa itu untuk agar kita apa tadi? Al-Baqarah 183. Agar kita bertakwa. Inti dari ketakwaan kata Nabi di mana? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Inti takwa itu di sini. Takwal kulub itu inti ketakwaan. Terus yang ketiga lagi-lagi jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Karena Ramadan mengajarkan dekat dengan Al-Quran adalah kunci sukses. Ketika Al-Quran dibaca, Al-Quran dikaji, itu kunci sukses, kunci ketenangan, kunci kebahagiaan. Gimana enggak? Al-Quran itu syifa, kata Allah, obat dari segala macam penyakit. Al-Quran itu mubarak, kata Allah, mubarakun. Al-Quran itu keberkahan, mubarak. Keberkahan hadirin. Kalau kita hidup kita pengen berkah, rumah tangga kita pengen berkah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari membaca Al-Quran, dari majelis yang mengkaji Al-Quran. Nggak bisa. Nggak bisa kecuali dengan Al-Quranul Karim, baru Allah akan tolong kita. Dan yang terakhir lingkungan ya. Ramadan itu, kenapa bayar utang puasa selalu lebih susah daripada puasa Ramadan? Padahal jamnya sama. Jamnya sama, kita hidup di negara Khatulistiwa, nggak ada ngejomplang banget seperti di beberapa belahan dunia. Tapi kenapa susah banget? Kenapa banyak ibu-ibu selalu berpacu dengan waktu di Sya'ban untuk bayar Ramadan? Padahal suaminya bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama Aisyah. Aisyah selalu mengqadha di Sya'ban karena suaminya Rasul. Gitu loh. Tapi kenapa banyak orang mepet-mepet terus? Karena memang untuk puasa dengan atmosfer di luar Ramadan itu berat. Kita gampang puasa di Ramadan karena lingkungan kan. Lingkungannya kondusif banget. Ya udah bangun lingkungan di antara antum lah. Di kampus, di tempat kerja. Kalau nggak ada di kedua-duanya, ya antum harus hunting sendiri. Memang nyari teman yang soleh itu susah. Makanya kan disuruh sabar dalam surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah atau sabarkan diri kalian ketika bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah siang dan malam. Al-Kahfi ayat berapa tuh? 28 kalau nggak salah. Suruh sabar. Karena orang-orang soleh itu nggak gampangan. Susah. Ribet, nggak bisa diatur. Terus waktunya juga sempit. Karena banyak waktu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi kita harus ngejar. Harus ngejar. Semua hal-hal yang spesial nggak mungkin gampang didapat. Kalau gampang pasti nilainya turun. Karena hukum ekonomi gitu hadirin. Kenapa garam selalu lebih murah daripada emas? Karena lebih gampang dapetin garam daripada emas. Gitu aja udah. Jadi ini yang mungkin perlu kita camkan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.